Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Saleh, mahasiswa BBC. Kami ingin menyampaikan pemaparan materi manajemen sebagai tugas dari mata kuliah dasar-dasar manajemen. Mungkin kita sering mendengar kata manajemen, banyak dipakai. Mungkin terbayang manajemen ada kaitan dengan kantoran, bisnis, dan kesibukan perusahaan. Tapi manajemen sebetulnya maknanya lebih luas dari itu. Manajemen ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dalam paparan ini saya akan menyampaikan salah satu definisi dari pengertian dari manajemen yang disampaikan oleh Steri, yaitu manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Secara umum, manajemen juga kadang dipahami sebagai sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Di sisi lain, manajemen juga merupakan sebuah keahlian dalam menggerakkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tokoh lain seperti Stoner memberikan pengertian bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, controlling, usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya lain yang ada di dalam organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kata kuncinya adalah pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya manajemen kalau kita tinjau sebagai ilmu, yaitu manajemen yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kesimpulan yang bisa kita lihat dalam teori-teori manajemen. Keseluruhannya, manajemen juga bisa dipahami sebagai sebuah proses manajerial yang disusun melalui sistem umpan balik. Ada input, ada proses, dan outputnya. Sehingga bisa dipahami bahwa proses manajerial disusun untuk mengarahkan organisasi mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen bertanggung jawab dalam kegiatan seperti ini. Sehingga kita rumuskan berdasarkan definisi dan pengertian tadi bahwa manajemen terdiri dari fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning dan selanjutnya organizing, actuating, dan controlling, yaitu pengawasan. Selanjutnya, apa penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen tersebut? Pertama, planning, yaitu menyangkut perencanaan. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategis bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, sebuah proses permulaan, maka perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen karena akan menentukan perjalanan kegiatan berikutnya. Menurut Peter Drucker, rencana hanya sekedar niat baik kecuali berubah menjadi kerja keras. Jadi pada hakikatnya perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada waktu yang akan datang.
Tahap selanjutnya adalah fungsi yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu merupakan rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengambilan proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Proses pengorganisasian sendiri meliputi kegiatan mulai dari proses identifikasi dan aktivitas, melakukan klasifikasi aktivitas kelompok, tes dan tugas yang sudah dikerjakan, mendelegasikan kewenangan dan menciptakan tanggung jawab, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ada beberapa manfaat pengorganisasian, salah satunya adalah memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang terpenting adalah dari manfaat pengorganisasian itu, setiap personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, fungsi manajemen yang ketiga yaitu actuating, menggerakkan, yang menurut Terry yaitu sebuah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Ada beberapa yang mesti dipegang sebagai prinsip dalam actuating. Pertama, prinsip mengarahkan pada tujuan. Selanjutnya, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dan terakhir, prinsip kesatuan komando. Lalu, fungsi actuating akhirnya kita bisa rumuskan bahwa actuating mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Fungsi lainnya memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan yang menjadi bagiannya. Terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan dari serangkaian fungsi manajemen berada di ujung dalam pemaparan. Dari keempat fungsi manajemen adalah fungsi manajemen perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan yang keempat tentang pengawasan, fungsi pengawasan. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result. Jadi pengawasan itu dalam arti mengukur kinerja, sejauh mana tujuan akan dicapai, sehingga pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Controlling process is universal. Jadi dalam segala bentuk organisasi apapun memerlukan pengawasan. Pengawasan adalah fungsi penting dalam organisasi apapun, baik itu unit industri, sekolah dasar, sekolah, kantor, pemerintahan, ataupun rumah sakit. Semuanya memerlukan fungsi pengawasan, sangat penting untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Lalu apa fungsi dari pengawasan dalam fungsi-fungsi manajemen? Dia berfungsi mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan atau kelemahan, dan menindak penyalahgunaan serta penyelewengan, mendinamisasi organisasi serta segenap kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab, lalu mengambil tindakan korektif jika pelaksanaan menyimpang dari standar yang direncanakan. Inilah yang langkah-langkah kegiatan pengawasan: menetapkan standar untuk pengawasan, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai, membandingkan hasil dengan standar, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi. Terdapat
Ada 3 tipe sistem dasar pengawasan. Pertama, pengawasan pendahuluan. Kedua, pengawasan concurrent. Ketiga, pengawasan umpan balik. Pengawasan pendahuluan artinya untuk mengantisipasi penyimpangan dari standar, memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Kedua, pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan. Bisa berhenti, bisa terus, iya atau tidak. Selanjutnya terakhir, pengawasan umpan balik, pass action control, mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Itulah tipe yang ketiga, tipe pengontrolan yang ketiga. Jadi secara keseluruhan proses pengawasan yaitu pertama, penetapan standar pelaksanaan yang harus dilakukan. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan sehingga mudah dikontrol. Ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan yang nyata sampai sejauh jauh kegiatan-kegiatan bisa dimonitor. Keempat, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan sehingga fungsi pengawasan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Demikianlah pemaparan singkat mengenai dasar-dasar manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.